dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, salam jumpa dalam Suara Zending, Distrik 11, Toba Sultan pada pagi hari ini. Saya akan membawakan renungan untuk kita sesuai dengan Almanak KKBP pada hari ini Sabtu 23 Maret 2024 yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kata setia ataupun kesetiaan ini adalah sebuah kata yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata setia mempunyai arti yang sangat luas sebenarnya. Tapi saya coba rangkum di sini bahwa kesetiaan itu adalah ketaatan dan tanggung jawab dan kejujuran di dalam kehidupan kita, terutama dalam melaksanakan sebuah tugas. Kata kesetiaan atau setia ini sebenarnya adalah mencakup dalam semua sendi kehidupan kita, dalam semua profesi dalam kehidupan kita semua. Artinya secara universal kita jumpai kata setia atau kesetiaan itu. Kesetiaan itu berdasar kepada kesetiaan yang ditunjukkan oleh Tuhan kita. Bagaimana Tuhan setia kepada Allah Bapa yang telah diutus ke dunia ini sebagai juru selamat kita untuk melaksanakan visi penyelamatan daripada manusia. Sebagaimana Tuhan melakukan kesetiaan itu untuk menyelamatkan manusia itu, untuk menebus manusia dari dosa. Inilah menjadi dasar kesetiaan, latar belakang daripada bahwa kita harus setia di dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya ini adalah sebagai pesan moral dalam kehidupan orang Kristen. Saudara-saudara sekalian, kesetiaan itu adalah kejujuran dan dapat dipercaya kapan dan dimanapun dia berada. Sebenarnya kalau dalam nats ini, sebelum nats dan sesudah nats ini, kata kesetiaan itu dihubungkan dengan harapan. Tetapi sebenarnya lebih daripada itu. Bahwa kesetiaan itu dalam perkara-perkara besar, dalam perkara-perkara kecil mencakup keseluruhan atau totalitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang firman Tuhan menyatakan kepada kita, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Yang mau Tuhan katakan, yang mau Tuhan pesankan kepada kita adalah bagaimana kita tentang dimulai dari perkara kecil. Banyak orang dalam kehidupan kita sehari-hari perkara kecil. Artinya jangan-jangan banyak orang yang sepele, yang anggap enteng kepada perkara-perkara kecil, yang mengesampingkan perkara-perkara kecil. Padahal lewat firman Tuhan pada hari ini mengajak kita bahwa hidup itu, kesetiaan itu, kejujuran itu, dan tanggung jawab itu adalah dimulai dari perkara kecil. Boleh saya katakan adalah bahwa dalam tanggung jawab itu adalah dalam kehidupan ini dimulai dari tahap demi tahap, step by step. Tidak mungkin orang dapat melaksanakan perkara yang besar kalau dalam perkara yang kecil dia tidak bisa jujur dan dia tidak bisa bertanggung jawab melaksanakan itu. Boleh saya umpamakan dengan tangga. Ketika kita mau menaiki sebuah tangga, sudah sepatutnya kita mulai dari tangga yang paling bawah. Lalu kita akan naik dan naik sampai ke puncak, sampai ke tangga yang lebih tinggi. Artinya, siapa orang yang mau jadi besar,
Kepada siapa akan diberikan tanggung jawab atau pekerjaan yang besar, maka seharusnya dimulai dari tanggung jawab dan pekerjaan yang kecil. Dia berkomitmen melaksanakan itu dengan baik, penuh dengan integritas. Lalu kepadanya akan diberikan perkara yang besar. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini mengajak kita menjadi orang-orang yang berkarakter yang baik. Bahwa orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab di dalam kehidupan kita sehari-hari, kapan dan dimanapun kita berada. Boleh saya katakan bahwa kesetiaan itu adalah mencakup dalam semua sendi kehidupan kita. Mulai dari petani, dia setia dalam perkara yang kecil, pekerjaan yang kecil. Mulai dari profesi kita di kantor, mulai dari profesi pedagang, bagaimana dia bisa setia dalam perkara yang kecil. Maka perkara yang besar, dia pasti akan bisa melaksanakan itu dengan baik. Dia akan melaksanakan itu bertanggung jawab dan penuh dengan kejujuran. Lalu sebaliknya, seperti dalam firman Tuhan kita pada hari ini, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ini adalah ada dua perbandingan kalimat di sini. Bisa saya umpamakan ini dengan sebuah korek api yang kecil. Jangan anggap sepele dengan korek api yang kecil. Korek api yang kecil hanya sebatang dia dari kayu, tetapi dia bisa membakar sebuah hutan yang sangat luas, berpuluh-puluh hektar. Demikian juga dengan sebuah benda yang bocor kecil, tapi itu harus diperbaiki. Itu zaman sekarang. Bagaimana karakter daripada kita sekarang, manusia sekarang sering mengabaikan perkara-perkara yang kecil. Tuhan berfirman dalam Matius 25 ayat 21, bagaimana seorang hamba yang setia, lalu Tuhan tersebut memberikan bagi dia tanggung jawab yang lebih besar. Demikian juga dalam kehidupan kita, salah satu tokoh dalam Alkitab yang boleh saya katakan dalam khotbah ini adalah Yusuf. Bagaimana seorang Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang Mesir. Lalu dia menjadi budak di rumah Potifar. Dia tabah dan sabar, dia setia melaksanakan itu. Lalu Tuhan melihat kesetiaan daripada seorang Yusuf. Lalu Tuhan memberikan dia perkara yang besar. Akhirnya dia menjadi seorang orang besar, wakil daripada Raja Firaun di negeri orang di Mesir. Itu menjadi motivasi bagi kita. Nah, oleh sebab itu lewat firman Tuhan hari ini, bagaimana kita dalam hidup ini, kapan dimanapun kita berada, terutama di dalam pelayanan kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah bahwa kita harus bisa setia dalam perkara yang kecil, lalu Tuhan akan menganugerahkan kepada kita perkara yang besar. Akhirnya hidup kita dapat menjadi berkat, membawa sukacita kapan dimana kita berada, terutama menjadi kemuliaan bagi Tuhan Bapa di sorga. Akhirnya dalam Wahyu 2 ayat 10, Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan kepadamu kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu pada pagi hari ini yang mengajarkan kami menjadi orang-orang yang berkarakter yang baik, yang setia dalam perkara-perkara kecil, maka setia juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan kuatkan kami melakukan firman-Mu, agar kami orang yang berkarakter, bertanggung jawab dan jujur di dalam kehidupan kami kapan dimanapun kami berada. Sehingga lewat perkara yang kecil yang Tuhan berikan, pekerjaan kami, profesi kami, maka tanggung jawab yang besar, pekerjaan yang besar akan Tuhan berikan kepada kami. Kuatkan kami melakukan firman-Mu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.